Dan setelah sekian lama akhirnya kali ini kita akan kembali melanjutkan serial King Account. Buat teman-teman yang belum nonton bagian sebelumnya silahkan ditengok dulu. Dan kalau sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya. Let's go. Masih berada di dalam dungeon mimpi kematian, Yew yang sebelumnya memilih pilihan yang salah kemudian dikembalikan ke cabang pilihan pertama yang memintanya untuk memilih di antara Muyu ataukah Chaos dan memberikan bantuan kepada salah satu dari mereka. Karena sebelumnya Yew memilih membantu Chaos, kali ini Yew memilih untuk membantu Muyu. Yew menghajar pahlawan legendaris tersebut dengan keras sampai membuatnya tak sadarkan diri. Dan dia memberikan bongkahan kristal hitam yang berisikan dewa kuno keabadian kepada Muyu. Dengan begini maka Yew merasa sangat yakin pasti akhir dari cerita akan berbeda daripada sebelumnya. Pasti itu. Akan tetapi setelah terjadi time skip waktu sama seperti sebelumnya, ia melewati beberapa cerita terkait Chaos. Dan yang Yew dapatkan merupakan akhir dari dunia yang buruk. Membuatnya merasa heran apakah sebenarnya memang dia harusnya memilih Chaos saja. Bersama dengan itu sistem menjelaskan bahwa terdapat banyak cabang pilihan di dalam dungeon ini. Dan sistem meminta kepada Yew untuk kembali menggunakan kemampuan eksplorasi dungeon seperti sebelumnya agar ia bisa menemukan akhir dari cerita yang sempurna. Mulai dari sini Yew pun mulai memilih satu persatu plot cabang yang diberikan. Ketika Yew memilih untuk tidak menghabisi Chaos sampai akhir, ujung-ujungnya pahlawan tersebut malah bersatu dengan si dewa kuno untuk melawan Yew. Ada juga pilihan yang malah membuat Black Loli menjadi tidak terkendali balik melawan Yew karena Black tidak ia terselamatkan. Yew juga bahkan sempat tidak mengambil pilihan apapun di cerita awal. Ia menyerang dua pahlawan legendaris yang sedang adu argumen. Dan dia sama seperti sebelum-sebelumnya, yang bisa Yew temui hanyalah akhir dari dunia yang kacau. Mekanisme gak ngotak macam apa ini? Takkan mungkin ada satupun bajingan yang bisa memecahkan ini selain diriku yang memiliki kemampuan untuk kembali ke pilihan sebelumnya, kata Yew dengan begitu jengkel. Selanjutnya Yew kembali ke pilihan awal. Anissa yang melihat perilaku aneh Yew pun bertanya sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Bang MC. Daripada posisi sendiri, Yew kemudian menceritakan semua hal yang sudah membuatnya menjadi terlihat seperti itu. Singkatnya, setelah mendengar cerita dari Yew, Anissa berasumsi jika dungeon yang satu ini harusnya sudah sepenuhnya berada di bawah kendali dewa kuno keabadian. Sang dewa kuno dengan sengaja memasang begitu banyak jebakan dan niatnya sangat jelas, yakni untuk membuat Yew terjebak di tempat ini selama-lamanya. Sedangkan dari rentetan cerita Yew, si Loli juga merasa kalau memilih untuk membantu Chaos di awal-awal merupakan pilihan yang tepat. Dan karena ini mimpi Chaos, seharusnya semuanya akan berakhir cuma dengan Yew yang terus memberikan dukungan kepada pahlawan tersebut. Tidak, kayaknya ini bukan mimpi Chaos deh, kata Yew. Pada dasarnya yang diinginkan oleh Chaos ialah mendapatkan kekuatan dari dewa kuno keabadian dan dia tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Dalam cerita sebelumnya Yew juga sudah memilih yang seperti itu, tapi tetap saja pada akhirnya ia malah mendapatkan akhir dari dunia yang burik. Karena di sini bukan Chaos yang dikatakan sebagai pemilik mimpi, maka satu orang yang menjadi terdakwa adalah... Setelah Yew memilih untuk membantu Chaos di awal cabang pilihan seperti sebelumnya, terjadi time skip 100 tahun di mana Yew kini telah berada di dalam laboratorium rahasia zona barat daya. Di sini Yew juga tidak menghabisi Chaos melainkan menangkapnya supaya tidak terlalu mengganggu ketika Bang MC sedang menjalankan aksinya. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Tanya Chaos. Sambil mengarahkan pedangnya ke akuarium penelitian, Yew menyuruh Chaos untuk diam saja dan perhatikan baik-baik apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Karena Yew terlihat ingin menargetkan Black, Anissa yang merasa khawatir pun bertanya apakah yang sedang Yew lakukan. Menurutnya yang perlu mereka lakukan ialah menemukan sang pemilik mimpi dan kalahkan sang dewa kuno keabadian seperti apa yang dikatakan oleh sistem. Sambil mempersiapkan serangannya, Yew mengungkapkan setelah memikirkan semua yang telah ia alami sampai sekarang, Yew menjadi yakin kalau pemilik asli dari mimpi ini bukanlah Chaos, melainkan Black. Tetap saja Anissa di sini mengira kalau mereka seharusnya tidak membunuh Black yang masih belum sepenuhnya bergabung dengan sang dewa kuno. Namun menurut Yew tidak seperti itu. Kenyataannya Black sendiri telah dibawa pergi oleh dewa kuno. Begitu pula dengan yang di tempat ini. Terlebih lagi Anissa juga pernah memberitahukan kalau yang diinginkan oleh adiknya adalah kematian. Dan bukan hanya itu saja, Yew juga sempat merasa ada yang aneh ketika mengingat dewa kuno yang sempat muncul di dunia nyata terlihat begitu rapuh. Dan sekarang ia sudah tahu alasannya, yakni dikarenakan sang dewa kuno tersebut saat ini sedang berada di depan mereka. Bersama dengan itu Yew melepaskan serangan pedangnya ke arah Black. Dan tiba-tiba saja ia pun terbangun dengan mata memerah dan mencoba menahan serangan yang diberikan oleh Bang MC guys.
Kejadian tersebut semakin menunjukkan jika si dewa kuno kala itu diam-diam sedang menggunakan perwujudan Black, dan pada akhirnya karena serangan dari sang penguasa bintang terlalu imbah, si dewa kuno pun lenyap tak tersisa. Tak berselang lama seluruh lantai pijakan pun mulai mengalami keruntuhan, membuat Yeo dan Anissa terperosok masuk ke dalamnya. Keduanya melewati sebuah ruang yang terlihat begitu kelam, dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bergerak ke sana kemari. Sepertinya pada tahap ini Yeo sama sekali tidak mendapatkan penyerangan, dan tampaknya mereka akan semakin dekat dengan akhir dari mimpi yang sebenarnya, mimpi yang diinginkan oleh Black. Keduanya pun kemudian menginjakan kaki di sebuah tempat yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tempat tersebut adalah pemakaman. Semua kuburan yang terdapat di sana juga hanya tertuliskan nama Black, dan inilah mimpi yang selama ini amat sangat ia inginkan dari dalam lubuk hatinya, yakni kematian yang layak. Ketika berjalan-jalan sebentar ditemui sebuah peti yang masih belum ditanam, Anissa bertanya apakah adiknya ada di dalam sana. Ya tentu, sudah bisa dipastikan karena setnya terlalu mencolok. "Hei, bangun, tidur terus, mau sampai kapan tidurnya, Tem?" kata Yeo sambil membuka peti. Dan benar saja di sana ada Black. Wanita tersebut tidak mengira kalau Yeo benar-benar akan datang ke tempat ini. Anissa yang sudah kangen berat langsung saja memeluk adiknya. Memang ini semua masih belum selesai karena mereka masih berada di dalam mimpi. Tapi setidaknya sedikit pelukan tersebut bisa sedikit mengobati rasa khawatir si Loli kepada adiknya. Setelah selesai peluk-pelukannya, Black berterima kasih kepada Yeo karena sudah melukai dewa kuno keabadian, sehingga membuat Black bisa mendapatkan kembali kesadarannya, walaupun cuma hanya sebentar saja sih. Black memasang wajah lesu untuk sebentar, dan setelah meyakinkan diri, ia meminta tolong kepada Yeo untuk menghabisinya di sini. Karena dengan cara ini maka dewa kuno abadi juga akan kehilangan dukungannya, membuatnya kembali tersegel. Tidak. Setelah bisa bertemu kembali, kenapa kita tidak bisa memilih masa depan yang lebih menjanjikan? Kata Anissa yang terlihat ragu dengan keputusan sang adik. Black selanjutnya menjelaskan kalau tubuh dan jiwanya selama 10 tahun terakhir sudah dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang buruk, dan sudah tidak ada lagi yang namanya penebusan dosa untuknya. Jadi mati adalah pilihan yang terbaik. Dan karena sang dewa kuno keabadian bisa kembali mengambil alih kesadaran Black kapan saja, di saat itu juga ia meminta kepada Yeo untuk langsung saja menghabisinya. Akan tetapi walaupun di sini Yeo merasa cukup respect, sayang sekali ia harus menolak keinginan Black. Kenapa? Karena Yeo adalah tipe orang yang tidak akan mudah menyerah dalam mengatasi suatu problema. Sama seperti Black yang tidak boleh mati begitu saja, padahal hidupnya baru saja dimulai. Jadi Yeo tidak akan membiarkannya mati di tempat ini. Selain itu, tujuan Bang MC datang ke sini ialah untuk mengalahkan dewa kuno dan membuatnya tunduk kok. Bukan cuma menyegelnya saja, artinya kesempatan Black untuk bisa melanjutkan hidup masih tersedia. Jiwanya bersinar dengan keyakinan dan ambisi yang kuat tanpa sedikit pun keraguan ataupun ketakutan. Itulah sosok Yeo yang kini sedang dilihat oleh Black. Sekarang hasil akhir yang akan terjadi semuanya akan Black gantungkan kepada Yeo. Dan tiba-tiba saja terjadi glitch. Tempat pemakaman berubah menjadi ruang virtual yang masih dalam tahap pembentukan. Dan tak berselang lama kemudian muncullah sebuah pintu berukuran besar di hadapan keduanya. Yeo yakin jika di balik pintu tersebutlah terdapat akhir dari semuanya. Setelah ruangan terbentuk sepenuhnya, mereka berdua kini berada di sebuah gua berbatu. Seraya Yeo dan Anissa membuka sebuah pintu besar di hadapan mereka. Muncul pula notifikasi dari sistem yang berisikan bahwa dewa kuno abadi yang terdapat di dalam mimpi sudah berhasil dikalahkan. Misi yang ditentukan juga sudah selesai, dan Yeo mendapatkan sebuah buff, yakni Determination to Die, di mana damage dan status abnormal yang disebabkan oleh kutukan dewa kuno keabadian menjadi sangat berkurang. Sementara damage yang dihasilkan kepada sang dewa kuno akan meningkat dengan pesat. Buff ini memiliki durasi yang tidak terbatas, tapi hanya berlaku di dalam tanah tertutup ini. Selanjutnya ada Stand-in Puppet, alat peraga legendaris yang berguna untuk menghindari kerusakan fatal dengan membuat si boneka sebagai tumbalnya. Dan tepat setelah masuk ke dalam pintu tersebut, Yeo dan Anissa kini telah berada di dalam dungeon tambahan, yakni tanah tertutup. Keduanya diberikan misi untuk mengalahkan tubuh asli sang dewa kuno abadi di tempat tersebut. Dan ya, setelah masuk ke sana keduanya juga langsung dihadapkan dengan sang dewa kuno keabadian Fright. Sebelumnya sang dewa kuno sudah menggunakan cukup banyak upaya untuk bisa menahan Yeo, tapi sayangnya semua itu gagal. Dan sekarang Yeo tidak menyangka jika sang dewa kuno merubah perwujudannya menjadi berbeda dari sebelumnya. Dari bentuknya sih jelas adalah wanita berkaki laba-laba, sangat aneh memang.
Sang dewa kuno berkata bahwa Yeo yang cuma meminjam kekuatan Shadow Star sikapnya terlalu arogan. Ia terlalu berani untuk menentang sosok dewa sepertinya. Sementara yang ditunjukkan oleh si dewa kuno dikatakan sebagai mode terkejam miliknya yang sengaja ia tunjukkan karena kali ini ia akan memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan. Setelah bisa mengalahkan Yeo, ia juga berniat untuk membebaskan semua dewa kuno yang terdapat di dalam tubuhnya sampai akhirnya menghancurkan seluruh dunia. Tak berlama-lama si dewa kuno pun memulai serangan dan langsung melepaskan gerakan besar. Sosok raksasa tersebut melepaskan kekuatan kutukannya untuk menyelimuti area yang luas di sekitarnya. Ketika kutukan ombak tersebut menghampiri pihak jagoan, efek dari buff sebelumnya pun aktif. Kerusakan dari serangan lawan berhasil dijegal dan dibelokkan oleh sinar kemasan yang menutupi tubuh Yeo dan Anissa. Setelah melihat kutukan yang berhasil dihalau, Yeo merasa kalau buff yang ia dapatkan selama bertarung di tempat ini sangat keren. Terlebih lagi buff tersebut bisa aktif secara otomatis ketika terdapat ancaman bahaya yang mendekat. Selanjutnya adalah waktunya membuat serangan balik. Karena musuh memiliki elemen kegelapan yang melambangkan kematian, jadi Yeo akan menggunakan cahaya untuk menghilangkannya. Dan ya, yang Bang MC persiapkan kali ini adalah jurus matahari terbit. Setelah masak matahari mini tersebut pun kemudian dilepaskan ke arah dewa kuno, menjadi sebuah serangan balik yang cepat dan benar-benar tidak bisa dihindari. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan mengerikan seperti ini? Kata musuh. Ketika terkena target sasarannya, matahari mini mulai melakukan rotasi ekstrim, menenggelamkan tubuh dewa kuno di dalamnya selama beberapa waktu. Dan di saat jurus tersebut menghilang, terlihat tubuh sang dewa kuno juga menghilang, lenyap tak tersisa. Anissa yang melihatnya hampir-hampir tidak percaya. Sangat luar biasa, Yeo bisa membunuh sang dewa kuno hanya dengan satu gerakan saja. Bahkan sebelum Anissa sempat memberikan bantuan. Tidak, ini masih belum berakhir, kata Yeo. Dan benar saja, tubuh sang dewa kuno yang sebelumnya menguap ke udara bebas kembali terbentuk dengan cepat ke bentuk sebelumnya. Sosok tersebut juga berkata kalau sebelumnya ia memang sempat meremehkan Yeo yang nyatanya bisa menggunakan kekuatan Shadow Star dengan bebas. Namun tetap saja di masa lalu pada akhirnya kekuatan Shadow Star masih belum cukup untuk bisa menghabisi sang God of Destruction. Shadow Star saja tidak mampu, apalagi Yeo yang cuma meminjam kekuatannya. Kekuatan dari kutukan yang diam-diam dikirimkan oleh lawan melalui tanah kali ini berhasil menjerat kaki Yeo dan Anissa, membuat pergerakan mereka dibatasi. Anissa yang seharusnya bisa menembus benda padat juga terlihat tidak bisa melepaskan diri. Nampaknya kekuatan tersebut serupa dengan kekuatan segel yang diciptakan oleh Omega. Di arah lain, sang dewa kuno yang tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada pihak jagoan untuk memberikan perlawanan, kali ini akan menggunakan jurus ultimatumnya. Ia menciptakan dua bola yang dipenuhi oleh kekuatan, sementara bola putih melambangkan kehidupan, bola hitam sendiri melambangkan kematian. Jurus tersebut bernama reinkarnasi abadi, yang kemudian dilepaskan ke arah Yeo dan juga Anissa. Ketika Yeo kembali membuka kedua matanya, ia dihadapkan dengan sebuah ruang horor berwarna merah darah, membawa tubuhnya terbang entah kemana. Yeo bertanya-tanya sebenarnya tempat mengerikan macam apa ini? Lagi di mana pula si dewa kuno keabadian yang sedang ia hadapi? Di sebelah Yeo juga ada Anissa yang memberikan penjelasan jika tempat ini adalah manifestasi dari reinkarnasi kekuatan dewa kuno keabadian yang disebut sebagai terowongan reinkarnasi. Mereka yang hidup tidak seharusnya ada di tempat ini. Itulah suara-suara mengerikan yang muncul dan berasal dari sekelompok sosok pencabut nyawa. Karena mereka berniat untuk menghabisi para jagoan, pada akhirnya pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Dalam pertarungan tersebut memang Yeo bisa memberikan perlawanan, tapi tidak dengan Anissa yang harus terkena sabitan sabit pencabut nyawa, membuat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian perut ke atas. Melihat kejadian tersebut, Yeo langsung bergerak dengan cepat membawa kabur tubuh Anissa yang tinggal setengah, sambil tipis-tipis melakukan serangan agar para pencabut nyawa tidak berhasil mengejar. Yeo bertanya kepada si Loli kenapa dia tidak memberikan perlawanan dan hanya terdiam ketika sekelompok hitam tersebut melakukan serangan. Anissa berkata setelah masuk ke dalam tempat ini tidak ada gunanya memberikan perlawanan. Terowongan reinkarnasi merupakan akhir dari kehidupan seseorang dan tidak ada jalan untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah selesai, mereka akan kembali bereinkarnasi menjadi sosok yang berbeda. Itulah mengapa Anissa beranggapan kalau kini semua sudah berakhir. Yeo penasaran kok bisa-bisanya si Loli mengetahui tentang hal ini. Sebenarnya Anissa sendiri tidak terlalu ingat. Mungkin saja itu adalah sesuatu yang kau pikirkan selama melakukan eksperimennya. Apakah perkataan Black sebelumnya benar, di mana seorang tidak akan mungkin bisa membunuh dewa kuno keabadian? Lalu, setelah melakukan semua ini, apakah Yeo juga akan menyudahi semua yang telah ia lalui sampai di titik ini saja dan mengorbankan nyawanya begitu saja kepada para pencabut nyawa yang tidak bisa mati itu? Oh, tentu saja tidak.
Yu merasa jika ini belum saatnya untuk menyerah. Sekuat apapun lawan, seharusnya mereka hanya bisa dikalahkan oleh Shadow Star. Yu melepaskan Rasengan berkekuatan bintang untuk mencabik-cabik para pencabut nyawa yang mencoba untuk terus melakukan serangan. Terowongan reinkarnasi ya? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu, sekalipun semua makhluk hidup musnah, bintang-bintang akan tetap bersinar untuk selamanya. Dan aku tak akan pernah memasuki ranah reinkarnasi, kata Yu yang melepaskan tubuh astral general berisikan kekuatan alam semesta ke seluruh area, seketika mengubah terowongan reinkarnasi menjadi terowongan langit berbintang. Black Loli cuma bisa terkagum-kagum ketika melihat sebuah kekuatan yang seakan-akan bisa melampaui konsep hidup dan mati, kekuatan yang bisa secara paksa menghancurkan hukum reinkarnasi. Yu mengulurkan tangannya kepada Black Loli dan memintanya untuk tidak menyerah di tengah jalan ketika sudah mengambil keputusan. Yu juga berjanji jika dia akan menciptakan akhir yang bahagia, di mana semua orang bisa hidup dalam keadaan yang harmonis. Kata-kata yang diucapkan oleh Bang MC sekelebat membuat Anissa mengingat kenangan masa lalunya, masa-masa di mana ia sakit-sakitan dan akan segera ditangani oleh Chaos. Sebelum memulai sesi pengobatan, Anissa merasa khawatir jikalau ia akan mengalami kegagalan. Namun Chaos memintanya untuk tidak khawatir. Dengan senyum lebar, ia juga berjanji akan menciptakan dunia yang indah di mana semua orang bisa hidup bahagia. Oh, jadi begitu ya? Sekarang aku sudah ingat semuanya, kata si Loli yang kemudian menceritakan kepada Yu. Di awal-awal eksperimen yang ia lakukan, Chaos masih belum terlalu memahami tentang kekuatan Dewa Kuno keabadian, dan karena eksperimen yang ia lakukan terlalu tergesa-gesa, pada akhirnya ia malah mengalami kegagalan. Dan untuk bisa menyelamatkan sisa-sisa dari hasil eksperimennya, atau bisa jadi ia masih memiliki sedikit hati sebagai seorang manusia, Chaos memilih untuk menggunakan pilihan terakhirnya, dan itu adalah cukup ambigu karena si Loli cuma bercerita sampai di situ saja. Pokoknya di sini Anissa meminta Yu untuk mengalahkan si Dewa Kuno Abadi, mencari Chaos dan menghajarnya, serta memberitahukan kepadanya kalau Anissa sama sekali tidak menghargai Chaos sebagai sosok ayah. Bersama dengan itu, tubuh Anissa pun mulai berubah menjadi sinar-sinar keemasan, sampai akhirnya sepenuhnya berubah menjadi sebuah pedang yang terlihat tidak begitu familiar. Dan dia, ini merupakan pedang ilahi kekacauan yang dikatakan bisa memotong keabadian, sebuah senjata tingkat dewa yang dibuat khusus untuk membunuh Dewa Kuno keabadian Fright. Bisa menghilangkan keabadian, tapi pada saat yang sama bisa mengikis jiwa dan mental penggunanya. Nyatanya Chaos menyegel pedang yang satu ini ke dalam tubuh Anissa agar Anissa bisa bertahan hidup, tapi itu jugalah yang membuat Chaos kehilangan mental barir dan berangsur-angsur berubah menjadi ilmuwan yang gila. Karena sudah seperti ini, maka yang perlu Yu lakukan selanjutnya adalah memenuhi keinginan Anissa, menyelesaikan semuanya hingga tuntas. Kita kembali menuju tanah tertutup. Dewa Kuno keabadian cuma bisa tercengang ketika melihat Yu yang tanpa disangka-sangka bisa menghancurkan kemampuan reinkarnasi abadi yang seharusnya itu sangatlah mustahil. Dan bahkan ia kembali dalam keadaan yang terlihat masih sangat prima. Tidak ada kata-kata mustahil di dalam kamus Yupedia. Dan sekarang adalah waktunya menunjukkan bahwa makhluk abadi sekalipun tidak akan bisa membuat Bang MC tunduk. Setelah kembali menampakkan diri, Yu mempersiapkan sebuah tebasan dengan menggunakan pedang ilahi kekacauan. Dan setelah siap, terdaratkanlah beberapa tebasan yang dengan brutal mencabik-cabik tubuh sang Dewa Kuno. Dan berbeda dari sebelumnya, efek dari serangan pedang yang bisa memotong keabadian terlihat sangat mujarab, di mana sang Dewa Kuno kali ini tidak lagi bisa kembali muncul setelah dilenyapkan. Kemenangan Yu semakin dibuktikan ketika muncul notifikasi dari sistem yang berisikan kalau Yu baru saja menghabisi sang Dewa Kuno Abadi Fright. Setelah berhasil mengalahkannya, Yu menerima drop yakni core dari sang Dewa Kuno Fright. Core yang berisikan kehendak terakhir sang Dewa Kuno kini sudah tersegel di dalam Magic Crystal, dan kekuatan Fright nantinya bisa Yu gunakan dengan menggunakan benda tersebut. Ada juga Supreme Breath. Nafas tertinggi merupakan semacam aura emas yang tidak terlihat dan mengandung kekuatan misterius. Ini juga merupakan material yang sangat penting untuk membuat ramuan tingkat dewa kebangkitan. Sangat beruntung karena selain bisa memperoleh Dewa Kuno, Yu kali ini juga mendapatkan material yang berguna untuk membuat potion yang amat sangat dibutuhkan untuk kembali membangkitkan Nona Mokeer. Material tersebut sangat berharga karena amat sangat susah untuk bisa didapatkan. Tetapi masih terdapat sesuatu yang membuat Yu kepikiran. Meskipun dengan ini pertempuran sudah berakhir, namun masih terdapat satu Dewa Kuno lain di wilayah zona timur. Dewa Kuno seperti apakah itu? Karena sebelumnya Omega saja langsung ngeri ketika membahas tentang yang satu itu. Memang benar apa kata pepatah Zimbabwe, sesuatu yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan.